Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bahatop Channel. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya, channel Bahatop Channel, yang membahas soal PPG dan penjelasannya. Teman-teman, sahabat Top Channel, sebelum kita melanjutkan pembahasan soal PPG ini, mohon bantuan like, subscribe, share, dan hidupkan loncengnya supaya teman-teman dapat informasi terbaru, video-video terbaru saya selalu teman-teman dapatkan. Oke. Baik, kita lanjutkan soal dari part 4 ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang ke-21 di part 5 ini. Baik teman-teman, silahkan disimak penjelasan dari saya terkait pembahasan soal PPG dan penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman semua dilancarkan usahanya dalam mengerjakan soal PPG nantinya di tahun 2025 ini. Teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-21. Beberapa siswa di kelas Anda menunjukkan kesulitan dalam memahami materi matematika. Apa tindakan terbaik yang dapat Anda lakukan? Oke. A. Memberikan tambahan latihan soal dengan tingkat kesulitan yang sama. Ya. Apakah dengan memberikan latihan soal tambahan itu akan membuat siswa tersebut memahami materi matematika? Tentu mungkin sebagian iya. Kenapa? Karena latihan soal tambahan ini juga sangat penting. Tapi perlu digarisbawahi, tanpa bimbingan, ya, tentu siswa yang kesulitan itu tetap tidak akan memahami konsep dari materi yang belum dijelaskan. Itu memberikan tambahan di sini kurang efektif, ya. Ini kurang efektif. Yang B, mengadakan sesi bimbingan tambahan untuk membantu siswa memahami materi. Mengadakan sesi tambahan. Baik. Yang B ini mengadakan sesi bimbingan tambahan, memberikan kesempatan untuk membantu siswa memahami konsep yang sulit dengan pendekatan yang lebih personal. Maka di sini mengadakan sesi bimbingan tambahan untuk membantu siswa memahami materi. Ini bagus. Kita lihat jawaban yang C, ya. Mengubah fokus pembelajaran hanya untuk siswa yang kesulitan agar mereka bisa mengejar ketinggalannya. Di sini mengubah fokus hanya pada siswa yang kesulitan, ya. Mengubah fokus hanya pada siswa yang kesulitan ini tentu dapat mengabaikan kebutuhan siswa yang lain, ya. Akan mengabaikan kebutuhan siswa yang lain yang sudah memahami materi tersebut, ya. Ini kurang bagus, kurang tepat, ya. Yang D, mengabaikan kesulitan. Yang D
Melanjutkan pembelajaran sesuai rencana tanpa memikirkan kesulitan siswa. Melanjutkan pembelajaran sesuai rencana tanpa memikirkan kesulitan siswa. Di sini sepertinya mengabaikan kesulitan siswa ya. Ini juga kurang tepat. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah dengan memberikan sesi bimbingan tambahan dan membantu memahami materi. Jawabannya yang B. Baik, lanjut ke soal yang ke-22. Anda menemukan bahwa beberapa siswa merasa tertinggal dalam pelajaran matematika karena konsep yang sulit. Nah, bagaimana Anda dapat membantu mereka? A. Mengadakan sesi pembelajaran ulang di luar jam pelajaran untuk siswa yang membutuhkannya. Ya. Ketika teman-teman menghadapi situasi yang seperti ini, siswa merasa tertinggal dalam pembelajaran matematika karena konsep yang sulit, ya. Di pilihan yang A ini mengadakan sesi pembelajaran ulang di luar jam pelajaran untuk siswa yang membutuhkan. Ya. Dengan sesi pembelajaran ulang, tentu ini memungkinkan siswa yang kesulitan tadi untuk mengejar ketertinggalan dengan panduan tambahan. Oke, ini jawaban bagus. Kita lihat yang B. Menurunkan tingkat kesulitan soal agar siswa merasa lebih percaya diri. Oke. Dengan kita menurunkan tingkat kesulitan soal, tentu ini tidak akan membantu siswa memahami konsep dasar secara menyeluruh. Sehingga dengan menurunkan tingkat kesulitan soal ini juga kurang efektif. Yang C, siswa memberikan tanggung jawab kepada siswa yang pandai untuk membantu teman-temannya. Siswa yang pandai dapat membantu. Ini akan menjadi bimbingan rekan sejawat. Akan tetapi, ini bukan tanggung jawab mereka sepenuhnya. Artinya, jangan kita pasrahkan sepenuhnya dengan teman-temannya. Akan tetapi, guru juga harus berperan aktif. Jadi di sini seolah-olah ini melempar tanggung jawab kepada teman sejawatnya. Ini juga kurang efektif. D. Membiarkan siswa memahami materi dengan cara mereka sendiri tanpa bimbingan tambahan. Ya. Membiarkan siswa tanpa bimbingan tambahan ini juga tidak efektif. Kenapa? Karena siswa mungkin tidak tahu cara mengatasi kesulitannya itu bagaimana. Ya, jadi ini tidak efektif. Jadi di sini kata kuncinya adalah sesi pembelajaran ulang di luar jam pelajaran. Oke, jawabannya yang A. Baik, soal nomor 23. Seorang siswa di kelas Anda terlihat pendiam dan jarang berbicara dengan teman-temannya. Jadi teman-teman di sini dihadapkan dengan siswa yang pendiam. Siswa ini jarang berbicara dengan teman-temannya. Ya. Nah, apa langkah terbaik yang dapat teman-teman ambil? A. Memberikan tugas kelompok agar siswa tersebut terpaksa berinteraksi dengan teman-temannya. Di sini anak yang pendiam tadi itu dipaksa untuk berinteraksi. Memaksa untuk berinteraksi ini
kalau cuma berinteraksi melalui tugas kelompok dan tanpa memahami penyebab perilakunya si siswa tadi yang pendiam itu, ya, ini sebenarnya akan dapat meningkatkan tekanan atau kecemasan pada siswa yang pendiam tadi itu. Jadi dengan memaksa ini juga kurang efektif. Yang B, mengajak siswa tersebut berbicara secara pribadi untuk memahami situasinya. Berbicara secara pribadi tentu di sini akan membantu Anda seorang guru untuk memahami, ya, untuk memahami penyebab perilaku siswa yang tadinya pendiam, sehingga dapat mengambil langkah yang tepat ketika Anda mengetahui apa penyebab anak ini pendiam, apa penyebab anak ini jarang berbicara dengan teman-temannya, ya. Tentu dengan Anda mengetahui penyebabnya, tentu kita akan mudah mengambil langkah yang tepat. Ini jawaban yang bagus, kita lewati dulu, kita lihat jawaban yang C. Mengabaikan perilaku tersebut dengan asumsi itu hanya sifat alami. Nah, kata-kata mengabaikan di sini ini sudah tidak efektif. Memindahkan siswa tersebut ke kelompok lain dengan harapan ia lebih aktif. Apakah dengan memindahkan siswa tersebut ke kelompok lain dapat mengatasi masalah tersebut? Tidak menjamin. Tidak menjamin membawa perubahan perilaku dan bisa menambah tekanan, bisa jadi, ya, dengan memindahkan siswa tersebut ke kelompok lain. Ini juga kurang efektif. Jadi kata kuncinya ketika teman-teman menemukan situasi yang seperti ini adalah teman-teman berbicara secara personal dulu, berbicara secara pribadi dulu dengan siswa tersebut. Kemudian setelah berbicara secara pribadi, maka memahami situasinya. Maka di sini jawabannya yang B. Oke, mudah bukan? Kita lanjut. Di kelas Anda, seorang siswa menunjukkan kecenderungan untuk diam dan menghindari interaksi sosial. Apa tindakan terbaik yang dapat dilakukan? Jadi teman-teman di sini menemukan seorang siswa. Siswa tersebut menunjukkan kecenderungan untuk diam dan menghindari interaksi sosial. Dia tidak mau berteman, tidak mau bersosial di dalam kelas. Apa tindakan terbaik yang dapat dilakukan? Memberikan perhatian lebih kepada siswa tersebut di kelas untuk mendorongnya berbicara. Apakah dengan memberikan perhatian yang lebih, ya, apakah bisa menyelesaikan masalahnya? Tentu belum tentu juga. Karena memberikan perhatian berlebihan di depan kelas ini dapat membuat siswa merasa tidak nyaman atau bahkan merasa malu. Karena di sini memberikan perhatian lebih di depan kelas, tentu ini juga kurang efektif. Yang B, menghubungi orang tua siswa untuk berdiskusi dan mencari tahu penyebabnya. Ya. Dan dengan kita menghubungi orang tua, melibatkan orang tua,
untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang perilaku anak tersebut. Dan kemungkinan penyebabnya juga kita akan mendapatkan informasi. Ya. Jadi di sini dengan ada situasi kasus yang seperti ini, tentu kita bisa menghubungi orang tua terlebih dahulu, ya, melibatkan orang tua. Ini bagus. Kita lanjut jawaban yang C. Memberikan waktu bagi siswa untuk beradaptasi tanpa mencoba memengaruhinya. Kalau ini berarti tidak mengambil langkah proaktif, ya, tidak mengambil langkah proaktif. Karena ini dapat membuat siswa terus merasa terisolasi, merasa tersendiri, ya. Kalau yang seperti ini kurang tepat. Yang D, membuat kegiatan permainan yang melibatkan siswa tersebut secara aktif. Kalau kegiatan permainan ini sebenarnya hanya efektif jika siswa sudah merasa cukup nyaman. Ya, itu kalau permainan. Tetapi tidak selalu menyelesaikan masalah mendasar. Jadi kalau kita melihat situasi yang seperti ini, maka kata kuncinya adalah kita harus melibatkan orang tua, menghubungi orang tua terlebih dahulu. Ketika sudah menghubungi orang tuanya, kita diskusi dengan orang tuanya, maka kita mencari tahu apa penyebabnya. Jadi jawabannya yang B, menghubungi orang tua siswa untuk berdiskusi dan mencari tahu penyebabnya. Gimana? Mudah bukan? Lanjut. Saat mengajar, Anda melihat banyak siswa tampak bosan dan tidak memperhatikan. Di sini teman-teman menghadapi siswa, ya, tampak bosan dan tidak memperhatikan. Nah, ketika siswa sudah bosan tidak memperhatikan, apa langkah terbaik yang dapat Anda ambil untuk menarik perhatian mereka? Nah, yang A, memberikan hukuman kepada siswa yang tampak tidak fokus, ya. Apakah memberikan hukuman ini tindakan yang efektif? Belum tentu, karena memberikan hukuman ini sebenarnya dapat menciptakan suasana yang tidak nyaman dan tidak memotivasi siswa untuk lebih terlibat. Tentu jawaban yang A ini kurang tepat. Lihat jawaban yang B. Mengubah strategi pengajaran menjadi lebih interaktif dan melibatkan siswa secara langsung. Dengan kita mengubah strategi pembelajaran kita itu menjadi strategi pengajaran interaktif, tentu ini bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan mengurangi kebosanan. Sehingga ketika pembelajaran kita melalui pendekatan interaktif, saling berkomunikasi dengan peserta didik, tentu di situ mungkin akan mengatasi mengurangi kebosanan siswa, sehingga siswa mulai memperhatikan kita, karena kita ada interaksi dengan antara guru dengan peserta didik. Ini jawaban bagus, ya.
Kita lihat jawaban yang C. Memberikan tambahan tugas untuk memastikan mereka tetap sibuk. Oke. Memberikan tugas. Memberikan tambahan tugas. Apakah ini efektif? Tentu tidak. Dengan tambahan tugas ini justru dapat meningkatkan rasa jenuh peserta didik. Bahkan bisa saja menurunkan semangat belajar siswa itu sendiri. Ya, jadi ini kurang tepat. Ya. Yang D, membiarkan situasi berjalan apa adanya karena siswa perlu belajar disiplin. Membiarkan situasi yang seperti itu berjalan apa adanya, tentu ini tidak akan menyelesaikan masalah kebosanan siswa itu. Ya, ini tidak akan menyelesaikan masalah kebosanan. Dan kehadiran fokus ke siswa saja nantinya. Ya. Jadi itu, maka kata kuncinya adalah ketika teman-teman menghadapi siswa yang bosan dalam kelas, tidak memperhatikan apa penjelasan kita lihat strategi pengajaran apa yang kita gunakan. Maka kalau mendapatkan situasi yang seperti itu, maka kita bisa menggunakan dengan strategi pengajaran yang interaktif. Dan pembelajaran harus melibatkan siswa. Oke, jawabannya yang B. Oke, 45 sudah selesai. Saya akan lanjut nanti di part selanjutnya, part 6. Jadi itu saja soal part 5 ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapatkan kelancaran dalam belajar mengisi soal dan dimudahkan dalam urusannya dalam seleksi PPG di tahun 2025. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.